Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berpikir bahwa diamnya seseorang adalah tanda kelemahan. Kesalahan terbesar manusia adalah menilai kekuatan hanya dari suara yang keras, dari sikap yang agresif, atau dari kemampuan membalas. Padahal, dalam banyak kasus, justru diam adalah bentuk kekuatan paling tinggi yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa tertentu. Diam bukan berarti tidak mampu, bukan karena takut, dan bukan karena kalah. Diam seringkali adalah pilihan sadar dari seseorang yang sudah memahami bagaimana hukum kehidupan bekerja jauh melampaui logika manusia biasa. Terlebih lagi jika orang tersebut memiliki kedalaman spiritual yang tidak mampu dijangkau oleh akal picik manusia kebanyakan. Kedalaman yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdeteksi oleh nalar dangkal, dan tidak bisa diukur dengan standar dunia yang serba dangkal. Mereka tidak membutuhkan pengakuan, tidak mencari pembenaran, dan tidak merasa perlu membuktikan siapa diri mereka sebenarnya. Karena bagi mereka, kebenaran tidak pernah butuh pembelaan berisik. Ada jenis manusia di dunia ini yang jika dilihat sekilas, tampak biasa saja. Penampilannya sederhana, sikapnya rendah hati, dan kehadirannya seringkali nyaris tak diperhitungkan. Mereka tidak mencolok, tidak mendominasi ruang, dan tidak memaksakan pengaruh. Namun di balik tatapan mata yang teduh itu, tersimpan samudera energi yang dalam, luas, dan tenang. Energi yang tidak liar, tetapi stabil. Energi yang tidak agresif, tetapi kokoh. Samudera energi ini bukan energi biasa. Ia adalah energi yang terjaga, terlindungi, dan berada dalam pengawasan langsung oleh tangan-tangan tak terlihat. Ada sistem alam yang bekerja secara presisi untuk menjaga jiwa-jiwa seperti ini. Mereka adalah individu yang hidup selaras dengan nilai-nilai universal, ketulusan, kejujuran, welas asih, dan penerimaan. Karena itulah, keberadaan mereka tidak pernah benar-benar sendirian, meskipun secara kasat mata tampak seperti berjalan sendiri. Menyakiti manusia seperti ini bukanlah perkara sepele. Bukan sekadar konflik antar ego, bukan hanya pertengkaran sosial, dan bukan pula urusan pribadi semata. Menyakiti mereka sejatinya adalah deklarasi perang terbuka terhadap mekanisme alam semesta yang bekerja dengan presisi dan tanpa belas kasihan. Sebuah tindakan yang mungkin terlihat kecil di mata manusia, namun tercatat besar dalam sistem keseimbangan kosmik. Padahal, manusia-manusia ini adalah spesies langka. Hatinya ditenun dari benang-benang ketulusan murni, tanpa motif tersembunyi. Mereka mencintai tanpa syarat, memberi tanpa perhitungan, dan hadir tanpa niat mengambil keuntungan. Kejujuran mereka tidak dibuat-buat, tidak dipoles untuk pencitraan, dan tidak dijadikan alat manipulasi. Mereka jujur bahkan ketika kejujuran itu merugikan diri sendiri. Empati mereka begitu peka, hingga mampu merasakan rintihan tanpa suara. Mereka bisa merasakan luka yang tidak diucapkan, kesedihan yang disembunyikan, dan kepedihan yang dipendam rapat-rapat oleh orang lain. Karena itulah, mereka sering menjadi tempat orang-orang bersandar, bercerita, dan meluapkan beban, tanpa pernah tahu bahwa si pendengar ikut menanggung getarannya. Orang-orang seperti ini tidak hidup dengan niat melukai. Bahkan sekadar membalas seringkali tidak terlintas di benak mereka. Mereka lebih memilih memendam, mendoakan, dan menyerahkan segalanya kepada kehendak yang lebih tinggi. Bagi jiwa-jiwa ini, hidup bukan arena pertarungan ego, melainkan ladang pengabdian dan ujian kesabaran. Dan justru karena ketulusan itulah, mereka sering disalahpahami. Dianggap lemah karena tidak melawan. Dianggap bodoh karena tidak membalas. Dianggap mudah diinjak karena tidak menunjukkan taring. Padahal, mereka bukan tidak memiliki kekuatan. Mereka hanya memilih untuk tidak menggunakannya demi menjaga keseimbangan batin dan kesucian hati. Inilah kesalahan fatal yang sering dilakukan banyak orang. Mereka mengira ketenangan adalah kekosongan. Mereka menyangka kelembutan adalah ketidakberdayaan. Mereka lupa bahwa dalam hukum semesta, kekuatan sejati tidak selalu berbentuk serangan, melainkan kemampuan untuk tetap bersih di tengah dunia yang kotor. Dan ketika manusia keliru membaca tanda-tanda ini,
Ketika mereka berani melampaui batas terhadap jiwa-jiwa yang dilindungi, maka sejak saat itu, roda nasib perlahan mulai bergerak. Tanpa suara, tanpa peringatan, namun dengan ketepatan yang tidak pernah gagal. Jangankan berniat jahat, menginjak semut yang menggigit kakinya saja mereka tidak tega. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena hati mereka terlalu hidup untuk tega melukai apapun yang bernyawa. Ketika makhluk kecil itu menggigit dan menimbulkan rasa sakit, respons mereka bukan amarah, bukan refleks balasan, melainkan empati. Mereka akan berhenti sejenak, menunduk, dan dengan lembut memindahkannya ke tempat yang aman agar makhluk kecil itu tetap hidup. Bahkan pada sesuatu yang nyaris tak berarti bagi kebanyakan orang, mereka tetap menjaga nilai kehidupan. Hidup mereka didedikasikan untuk memberi, bukan mengambil. Mereka tidak hidup dengan mentalitas menumpuk, tidak terobsesi menang, dan tidak menjadikan orang lain sebagai alat untuk keuntungan pribadi. Memberi bagi mereka bukan strategi, melainkan ekspresi alami dari jiwa yang penuh. Mereka memberi perhatian, waktu, doa, dan ketulusan tanpa meminta balasan. Bahkan ketika disalahgunakan, mereka lebih memilih bertanya pada diri sendiri daripada menyalahkan dunia. Ketika makhluk selembut dan sesuci ini, yang bahkan tidak memiliki mekanisme pertahanan diri untuk menyerang balik, dihancurkan hatinya, maka itu bukan lagi sekadar konflik sosial biasa. Ini bukan sekadar pertengkaran, fitnah, atau permainan ego yang remeh. Ini adalah tindakan menginjak-injak mutiara semesta ke dalam lumpur busuk. Sebuah pelanggaran berat terhadap keseimbangan yang telah dijaga rapi oleh hukum alam. Perbuatan ini mengguncang neraca keadilan semesta. Bukan karena semesta emosional, tetapi karena sistem keseimbangan tidak mentoleransi perusakan terhadap entitas yang hidup selaras dengannya. Jiwa-jiwa tulus ini adalah simpul penting dalam jaringan harmoni. Ketika mereka disakiti secara sadar dan kejam, sistem itu merespons bukan dengan amarah, melainkan dengan koreksi yang dingin, presisi, dan tak terhindarkan. Bagi para penjahat, manipulator, dan parasit yang merasa menang setelah menginjak harga diri orang-orang berisi ini, bersiaplah. Perasaan menang itu hanyalah ilusi optik. Kemenangan yang terlihat di permukaan hanyalah jeda singkat sebelum badai yang mengerikan menghantam dari arah yang tidak pernah mereka duga. Mereka mungkin merasa unggul, merasa cerdas, merasa berhasil memperdaya seseorang yang tampak lembut dan diam. Namun justru disitulah kesalahan fatal mereka. Hari ini mereka mungkin tertawa di atas penderitaan sang spiritualis. Menari di atas luka hati yang suci. Merasa puas melihat seseorang yang tulus terdiam, menarik diri, atau menangis dalam kesendirian. Namun mereka lupa satu hukum purba yang tidak pernah berubah sejak awal penciptaan, pemilik semesta tidak pernah tidur. Dan lebih dari itu, dia sangat posesif terhadap anak-anak emasnya. Ketika satu air mata orang tulus ini jatuh karena kesewenang-wenangan, itu bukan sekadar air mata manusia biasa. Itu adalah sinyal. Sebuah alarm sunyi yang terdengar jauh melampaui batas dunia fisik. Pada saat itulah, gerigi roda nasib mulai berputar. Bukan perlahan, bukan ragu-ragu, tetapi pasti. Dan arah putarannya bukan untuk melindungi si pelaku, melainkan menuju jalur yang mengerikan bagi mereka yang telah melampaui batas. Air mata yang jatuh dalam diam memiliki bobot metafisik yang berat. Ia membawa muatan ketulusan, ketidakadilan, dan kepasrahan total. Tidak ada doa kebencian di dalamnya, tidak ada sumpah serapah, dan tidak ada niat membalas. Justru karena itulah air mata ini bekerja sebagai pemicu paling kuat dalam sistem semesta. Ia tidak meminta, tetapi memanggil keseimbangan untuk kembali ditegakkan. Sang spiritualis mungkin tidak berteriak meminta keadilan. Ia tidak melakukan kampanye, tidak mencari simpati, dan tidak menyusun rencana balas dendam. Ia hanya diam, memeluk lukanya sendiri, dan menyerahkan segalanya kepada kehendak yang lebih tinggi. Namun justru dalam kepasrahan itulah, kekuatan tak terlihat mulai bergerak. Sejak saat itu, banyak hal akan mulai terasa berubah bagi si pelaku.
Bukan langsung dalam bentuk hukuman besar, tetapi melalui pergeseran halus yang nyaris tak disadari. Keadaan mulai terasa tidak sinkron. Keberuntungan yang dulu terasa dekat mulai menjauh. Langkah-langkah yang biasanya mudah terasa berat. Ini bukan kebetulan, bukan pula nasib buruk acak. Ini adalah fase awal koreksi semesta. Dan di titik inilah, kebanyakan pelaku masih belum sadar. Mereka masih mengira semuanya aman. Masih merasa unggul. Masih merasa menang. Padahal, tanpa mereka sadari, mereka baru saja menekan tombol yang tidak bisa dibatalkan. Roda itu sudah berputar. Dan ia tidak pernah berhenti di tengah jalan. Pertama, semesta menarik karpet keberuntungan. Inilah fase awal yang paling sering diremehkan oleh si pelaku karena tampak tidak dramatis di permukaan. Orang dengan spiritual tinggi, yang bahkan enggan menyakiti hewan kecil sekalipun, adalah anak emas semesta. Mereka hidup selaras dengan ritme alam yang penuh kasih, tidak melawan arus kehidupan, dan tidak memaksakan kehendak ego. Kehadiran mereka sendiri sudah menjadi bagian dari keseimbangan. Maka ketika mereka disakiti secara brutal, alam tidak tinggal diam. Respons semesta bukan berupa petir dari langit atau hukuman instan yang teatrikal. Justru sebaliknya, alam bekerja dengan cara yang sunyi, presisi, dan sistematis. Semesta mulai mencabut privilese keberuntungan dari hidup si pelaku. Hal-hal yang sebelumnya terasa mudah, mengalir, dan lancar, perlahan mulai seret. Ini terdengar mistis bagi mereka yang tidak peka, tetapi sangat nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba, segala urusan yang tadinya berjalan mulus mulai macet total. Proyek yang hampir pasti berhasil mendadak gagal tanpa sebab yang jelas. Klien yang sudah menyatakan komitmen tiba-tiba menghilang atau membatalkan kerjasama. Kesempatan yang terasa di depan mata mendadak lepas begitu saja. Bahkan hal-hal kecil yang seharusnya sepele, seperti kendaraan yang selalu aman, mulai bermasalah, ban kempes di tempat sepi, mesin rusak di waktu genting, atau kerugian finansial yang datang bertubi-tubi tanpa peringatan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara semesta memblokir akses keberkatan bagi mereka yang telah mengotori kesucian anak-anak emasnya. Keberuntungan bukan sekadar hasil kerja keras, melainkan kombinasi antara usaha dan restu. Ketika restu itu dicabut, usaha sebesar apapun terasa seperti mendorong tembok beton. Tidak runtuh, tidak bergerak, hanya menguras tenaga dan emosi. Si pelaku mungkin berpikir bahwa semua ini hanyalah hari sial. Ia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan nasib. Padahal, yang sedang terjadi adalah sanksi sistematis dari hukum alam. Tidak ada emosi, tidak ada dendam, hanya koreksi dingin terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Pintu-pintu kemudahan mulai ditutup satu persatu. Bukan dibanting, melainkan dikunci rapat oleh tangan tak kasat mata. Semakin si pelaku berusaha masuk, semakin ia merasa terjebak. Ia mulai berada dalam labirin kegagalan. Jalan keluar terlihat dekat, tetapi setiap langkah menuju ke sana selalu berujung buntu. Proses ini berjalan sangat tajam tanpa kompromi. Tidak ada negosiasi, tidak ada keringanan, dan tidak ada belas kasihan. Si pelaku akan merasa seolah-olah dunia bersekongkol menjatuhkannya. Apa yang dulu bisa didapatkan dengan sedikit usaha, kini harus diperjuangkan dengan darah dan keringat. Dan ironisnya, hasilnya seringkali nihil. Energi terkuras, waktu terbuang, namun tidak ada kepuasan. Keberkatan dicabut dari hidupnya sampai ke akar-akarnya. Ia mungkin masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, tetapi rasa cukup tidak pernah datang. Uang mungkin masih bisa dicari, bahkan dengan cara kotor dan tidak halal. Namun karena tidak ada keberkatan di dalamnya, uang itu terasa panas. Ia cepat habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Digunakan untuk hiburan malam, judi, mabuk-mabukan, atau untuk menambal masalah yang muncul beruntun. Setiap rupiah yang masuk seperti membawa masalah baru. Bukannya menenangkan, justru menambah dosa dan kegelisahan. Keadaan ini adalah bentuk isolasi kosmik.
Semesta sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas namun sering diabaikan, kau telah menyakiti kekasihku yang lembut. Maka kau tidak layak menikmati fasilitasku. Pesan ini tidak dikirim melalui kata-kata, melainkan melalui pengalaman hidup yang pahit dan berulang. Sang spiritualis bahkan tidak perlu berdoa meminta si jahat bangkrut atau hancur. Keberadaan mereka yang terluka dan air mata yang menetes dalam diam sudah cukup menjadi sinyal darurat bagi alam semesta. Sinyal ini memicu pemutusan aliran suplai keberuntungan kepada si penindas. Tidak ada permintaan, tidak ada tuntutan. Sistem bekerja otomatis. Si pelaku masih saja mencari pembenaran. Ia mencoba bekerja lebih keras, memaksa keadaan, bahkan semakin licik. Namun setiap langkah terasa semakin berat. Pintu-pintu yang dulu terbuka kini tertutup rapat. Ia tidak sadar bahwa bukan dunia yang memusuhinya, melainkan dirinya sendiri yang telah dikeluarkan dari jalur keberkahan. Dan ini baru permulaan. Apa yang terjadi pada fase ini hanyalah fondasi dari rangkaian koreksi yang jauh lebih dalam. Semesta tidak pernah salah sasaran. Ketika satu karpet keberuntungan ditarik, itu adalah tanda bahwa keseimbangan sedang dipulihkan. Dan bagi mereka yang bersalah, perjalanan setelah ini tidak akan semakin ringan. Kedua, akselerasi hukum tabur tuai. Dalam kondisi normal, balasan semesta atas perbuatan manusia seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk matang. Ia berjalan perlahan, memberi ruang bagi kesadaran, pertobatan, dan perubahan arah. Namun hukum ini memiliki pengecualian yang jarang dibicarakan. Ketika korbannya adalah orang dengan wadah spiritual yang besar dan hati yang suci, proses tersebut mengalami akselerasi brutal. Waktu diperas, dipadatkan, dan dipercepat secara ekstrim. Semesta tidak menunggu lama untuk menyeimbangkan neraca keadilan bagi anak emasnya yang tak berdaya itu. Pada fase ini, si pelaku akan mulai mengalami serangkaian kejadian yang tampak seperti kebetulan, namun menghancurkan nalar. Polanya tidak langsung terlihat bagi mata yang lalai, tetapi bagi mereka yang jeli, keterkaitannya sangat jelas. Rahasia kotor yang selama ini tersembunyi rapat bisa terbongkar tiba-tiba. Kesalahan lama yang dikira sudah aman mendadak muncul ke permukaan. Orang-orang yang paling dipercaya justru berbalik menikam dari belakang dengan cara yang sadis dan menyakitkan. Sebagian akan mengalami kecelakaan yang merenggut kenyamanan hidup dalam sekejap. Sebagian lain kehilangan reputasi, kesehatan, atau stabilitas mental secara mendadak. Tidak ada waktu persiapan. Tidak ada kesempatan mengamankan diri. Segalanya datang bertubi-tubi, seperti ombak besar yang tidak memberi celah untuk bernapas. Apa yang ia lakukan pada sang spiritualis akan kembali kepadanya dengan intensitas yang jauh lebih mengerikan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan balasan inilah yang seringkali membuat si pelaku mengalami syok berat. Mereka tidak diberi jeda untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tidak ada ruang untuk merapikan ulang hidup. Hantaman datang berlapis, satu demi satu, tanpa henti. Ini bukan kebetulan beruntun. Ini adalah mekanisme pembersihan jalur energi sang spiritualis dari gangguan parasit. Si penjahat dianggap sebagai sumbatan kotor yang menghalangi cahaya ilahi, maka ia disingkirkan dengan cara paksa. Brutalnya hukum ini terletak pada ketepatannya. Tidak meleset. Tidak berlebihan. Jika si jahat menghina fisik sang spiritualis, maka fisiknya sendiri yang akan dihajar, entah oleh penyakit, kecelakaan, atau kemunduran yang menggerogoti perlahan. Jika ia mencuri hak orang jujur itu, maka haknya sendiri yang akan dirampas secara paksa oleh orang lain. Tidak ada balasan yang acak. Semuanya simetris dan presisi. Sang spiritualis mungkin masih diam dalam doanya. Ia tidak bersorak melihat kejatuhan siapapun. Ia tidak merayakan kehancuran orang lain. Namun pada saat yang sama, mekanisme langit sedang bekerja lembur untuk mengeksekusi tagihan hutang si pelaku secara tunai, keras, dan lunas. Tidak ada cicilan. Tidak ada penundaan. Ketiga, si jahat menjadi tumbal.
Inilah ironi terbesar dalam hukum metafisika yang jarang disadari oleh orang awam. Ketika orang jahat menyerang, menyakiti, dan mempermainkan orang dengan spiritual tinggi yang jujur, tulus, dan penuh kasih, sesungguhnya ia sedang melakukan donasi energi besar-besaran secara sukarela. Ia memberi tanpa sadar. Ia menyerahkan tanpa paksaan. Dalam dunia vibrasi, mempermainkan atau menyakiti orang suci sama dengan mentransfer keberuntungan diri sendiri kepada korbannya. Setiap hinaan, fitnah, dan luka yang ditorehkan adalah penarikan saldo dari tabungan nasib baik si pelaku. Energi itu tidak menguap. Ia berpindah. Dan penerimanya adalah sang spiritualis. Si pelaku tanpa sadar sedang mengosongkan rekening nasib baiknya sendiri untuk diisikan ke rekening nasib sang spiritualis. Ia mengira sedang merugikan orang lain, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Sang spiritualis yang disakiti mungkin terlihat terpuruk sejenak. Ia mungkin menangis, menarik diri, dan merasakan luka yang dalam. Namun itu hanyalah fase ketapel yang sedang ditarik mundur. Semakin kuat ia disakiti, semakin jauh ia akan melesat ke atas menuju kesuksesan. Energi negatif yang dilemparkan kepadanya tidak mampu menempel karena kemurnian hatinya. Energi itu justru berubah fungsi, menjadi bahan bakar roket yang mengangkat derajat hidupnya. Sementara itu, si pelaku akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang yang ia injak justru terbang tinggi. Ia akan melihat sang spiritualis menemukan jalan hidup yang lebih terang, peluang yang lebih luas, dan ketenangan yang lebih dalam. Di saat yang sama, ia sendiri makin terperosok ke dalam lumpur kehinaan. Secara brutal dapat dikatakan, si penjahat hanyalah batu pijakan. Alat sementara yang dipakai semesta untuk menguji dan menaikkan level sang anak emas. Maka jangan heran jika setelah kejadian menyakitkan itu, sang spiritualis tiba-tiba mendapatkan jodoh terbaik, rezeki tak terduga, atau jalan hidup yang terbuka lebar. Itu bukan hadiah acak. Itu adalah harta rampasan perang. Diambil paksa oleh semesta dari tangan si pelaku dan diberikan kepada yang lebih layak. Dan di titik ini, hukum menjadi sangat jelas, yang jatuh bukan yang diam, dan yang naik bukan yang menindas. Semesta tidak pernah salah memilih pihak. Keempat, terkelupasnya topeng kemunafikan di depan publik. Inilah fase ketika pembalasan semesta tidak lagi bersifat tersembunyi, tidak lagi bekerja di balik layar kehidupan pribadi si pelaku. Pada tahap ini, koreksi berpindah ke ruang terbuka, ke hadapan banyak mata, dan ke tengah penilaian sosial. Orang spiritual yang penuh empati sebenarnya seringkali sudah mengetahui kebusukan lawannya sejak awal. Mereka bukan bodoh. Mereka bukan tidak peka. Mereka tahu, mereka melihat, dan mereka merasakan. Namun mereka memilih diam. Bukan karena takut, tetapi karena kasihan. Mereka memahami bahwa setiap manusia membawa luka, dan tidak semua keburukan lahir dari niat jahat murni. Karena empati itulah, mereka memilih menutup aib orang lain. Mereka tahu rahasia, tahu motif tersembunyi, tahu kepalsuan yang dipertontonkan, tetapi tidak pernah membukanya ke publik. Diam mereka adalah bentuk perlindungan terakhir yang mereka berikan kepada orang yang justru menyakiti mereka. Namun ketika batas itu dilampaui, ketika luka yang ditorehkan sudah terlalu dalam, ketika penghinaan dilakukan secara terang-terangan, dan ketika kezaliman dijalankan tanpa rasa bersalah, maka tirai penutup aib yang selama ini melindungi si penjahat akan ditarik paksa oleh semesta. Bukan oleh sang spiritualis. Bukan oleh korban. Melainkan oleh hukum alam itu sendiri. Pada titik ini, tidak ada lagi perlindungan moral. Tidak ada lagi tameng empati. Semesta menilai bahwa kebusukan yang disembunyikan terlalu berbahaya untuk terus ditutup. Maka aib si pelaku akan dipertontonkan di panggung dunia dengan cara yang paling memalukan. Cara yang seringkali konyol, ironis, dan tidak terduga. Skandal-skandal yang selama ini tersimpan rapat di dalam berangkas baja akan bocor. Bukan melalui rencana yang rapi, tetapi melalui celah kecil yang tampak sepele. Satu kesalahan bicara. Satu pesan yang salah kirim.
Satu saksi yang tiba-tiba berani bersuara. Semesta bekerja melalui detail kecil yang menghancurkan bangunan kepalsuan besar. Dan ketika kebocoran itu terjadi, semuanya runtuh sekaligus. Orang-orang yang dulu memuja si pelaku, yang mengagungkannya, yang menganggapnya suci atau berwibawa, akan berbalik arah. Mereka tidak hanya meninggalkan, tetapi meludahi. Pujian berubah menjadi cemoohan. Kekaguman berubah menjadi jijik. Ini bukan sekadar gosip biasa. Ini adalah pembunuhan karakter yang dilakukan oleh tangan nasib. Si pelaku akan berdiri telanjang secara sosial. Dilucuti satu persatu. Segala gelar, jabatan, kehormatan, dan citra alim yang dibangun bertahun-tahun dengan kepalsuan runtuh dalam sekejap mata. Tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan. Semua yang dulu dibanggakan hancur menjadi debu yang tidak lagi bernilai apapun. Kebrutalan pembalasan ini tidak terletak pada kerugian materi, melainkan pada hilangnya martabat di mata manusia. Mereka menjadi paria. Dijenghi kawan maupun lawan. Kehadiran mereka dianggap wabah. Kata-kata mereka tidak lagi didengar. Pendapat mereka tidak lagi dianggap penting. Secara sosial, mereka masih bernapas, tetapi telah dimakamkan hidup-hidup. Yang membuat fase ini semakin menyakitkan adalah kenyataan bahwa sang spiritualis yang jujur tidak perlu melakukan apapun. Tidak perlu konferensi pers. Tidak perlu klarifikasi panjang. Tidak perlu menyewa pengacara atau membela diri dengan narasi. Kebenaran yang mereka pegang memiliki kakinya sendiri. Ia berjalan tanpa disuruh. Ia menyusun jalannya sendiri menuju kesadaran publik. Alam akan menyusun skenario dramatis di mana orang-orang yang dulu meragukan korban, perlahan sadar bahwa mereka telah salah menilai. Penyesalan publik muncul, tetapi terlambat. Nama baik si pelaku sudah hancur. Stempel buruk telah tercetak. Dan stempel ini tidak bisa dihapus dengan pencitraan semahal apapun. Tidak peduli berapa miliar rupiah yang dikeluarkan untuk memperbaiki citra. Tidak peduli seberapa banyak media yang disewa. Kerusakan sudah terlalu dalam. Publik mungkin bisa lupa, tetapi tidak pernah benar-benar memaafkan. Setiap kemunculan si pelaku akan selalu dibayangi masa lalunya. Inilah bentuk keadilan yang dingin. Tidak berteriak. Tidak emosional. Namun sangat telak. Karena bagi manusia yang hidup dari pengakuan dan citra, kehilangan kehormatan adalah kematian paling menyakitkan. Dan semua ini terjadi bukan karena sang spiritualis membuka mulut, melainkan karena semesta menilai sudah cukup. Kelima, hukuman mati rasa, kekosongan jiwa yang abadi. Ada bentuk hukuman yang jauh lebih sadis daripada kemiskinan, lebih kejam daripada penjara fisik, dan lebih menyiksa daripada kehilangan harta. Hukuman itu adalah kematian rasa. Ketika seseorang berani mengacak-acak kedamaian orang yang hatinya dekat dengan Tuhan, maka Tuhan tidak selalu langsung mencabut hartanya atau nyawanya. Yang dicabut justru sesuatu yang paling esensial, ketenangan batin. Pada fase ini, si pelaku mungkin masih terlihat baik-baik saja di mata dunia. Ia masih memiliki kekayaan, masih dikelilingi pasangan yang rupawan, masih bisa bepergian ke luar negeri, masih menikmati fasilitas dunia yang tampak sempurna. Namun semua itu terasa hambar. Tidak ada rasa nikmat yang benar-benar menyentuh hati. Makanan selezat apapun terasa seperti pasir di mulut. Tawa hanya berhenti di bibir, tidak pernah turun ke dada. Tidur hanyalah memejamkan mata tanpa istirahat. Tubuh berbaring, tetapi jiwa tetap terjaga dalam kegelisahan. Inilah kondisi mayat hidup. Si pelaku kehilangan koneksi dengan sumber kebahagiaan sejati. Hatinya berubah menjadi lubang hitam yang tak pernah terisi. Apapun yang masuk hanya disedot dan lenyap, tanpa meninggalkan kepuasan. Semakin banyak yang ia miliki, semakin kosong rasanya. Kekosongan ini menyiksa, namun tidak terlihat oleh siapapun. Karena tidak tahan dengan kehampaan itu, mereka mulai mencari pelarian. Perselingkuhan, narkoba, judi, hiburan ekstrim, atau hobi-hobi berbahaya dijadikan jalan keluar semu. Mereka hanya ingin merasakan sedikit percikan emosi, apapun bentuknya.
marah, takut, deg-degan, apa saja asal tidak hampa. Namun setiap pelarian hanya bekerja sebentar. Setelahnya, kekosongan kembali datang dengan intensitas yang lebih besar. Mereka hidup di tengah pesta, tetapi jiwanya melolong kesepian. Mereka dikelilingi orang, namun merasa sendirian. Jiwa mereka menjerit meminta ketenangan, tetapi akal mereka terlalu sombong untuk mengakui kesalahan. Mereka menolak melihat sumber penderitaan itu berasal dari perbuatan mereka sendiri. Orang dengan spiritual tinggi yang penuh kasih memiliki cahaya di hatinya. Cahaya ini bukan sesuatu yang bisa dipadamkan dengan hinaan atau kekerasan. Ketika si jahat berusaha memadamkan cahaya itu, yang terjadi justru sebaliknya. Ia memutus kabel listrik utama di rumahnya sendiri. Hidupnya gelap gulita dari dalam. Tidak ada arah. Tidak ada rasa aman. Tidak ada damai. Mereka akan selalu merasa kurang. Selalu merasa dikejar-kejar bayangan. Selalu curiga pada semua orang. Hidup tanpa ketenangan batin adalah penyiksaan psikologis terberat yang bisa dialami manusia yang masih bernapas. Dan yang paling menyakitkan, mereka harus menyaksikan sang spiritualis yang dulu mereka injak, hidup sederhana namun penuh tawa bahagia. Pemandangan itu menusuk lebih tajam daripada sembilu. Mereka punya segalanya secara materi, tetapi tidak memiliki apa-apa secara esensial. Kebahagiaan batin korban menjadi pembalasan paling kejam, karena membiarkan si jahat tersiksa oleh kekayaan yang tidak bisa ia nikmati sedikit pun. Keenam, menjadi wabah bagi lingkungan terdekat. Inilah bagian paling mengerikan dan sering kali diabaikan. Energi jahat itu menular. Lengket. Ketika seseorang menyakiti anak emas semesta yang tak berdosa, ia membawa pulang virus energi negatif yang sangat virulen ke dalam rumahnya sendiri. Tanpa disadari, si pelaku menjadi pembawa wabah bagi keluarganya. Rumah tangganya mulai panas. Hal-hal kecil memicu pertengkaran besar. Anak-anak menjadi pembangkang, kehilangan arah, atau mengalami kemunduran moral dan akademik. Harmoni keluarga yang dulu tampak baik-baik saja perlahan runtuh. Ini bukan kebetulan. Ini adalah efek samping dari polusi energi yang dibawa pulang setiap hari. Semesta tidak sedang menghukum keluarga yang tidak bersalah secara acak. Semesta sedang menunjukkan hukum genetika energi. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Energi busuk dari si pelaku meracuni tanah tempat keluarganya tumbuh. Apa yang ia tanam di luar rumah, akan ia tuai di dalam rumahnya sendiri. Seringkali kita melihat orang jahat yang di masa tuanya ditelantarkan oleh anak-anaknya sendiri. Atau menyaksikan keturunannya hancur karena masalah hukum dan moral. Itu bukan nasib sial. Itu adalah manifestasi dari karma buruk yang terakumulasi dan akhirnya meledak di lingkup terdekat. Si pelaku ingin membangun dinasti kejayaan, tetapi karena pondasinya dibangun di atas air mata orang tulus, bangunan itu roboh menimpa penghuninya sendiri. Sang spiritualis mungkin hanya menatap dengan iba. Bahkan masih memberikan doa tulus agar mereka sadar. Ia tidak pernah mendoakan keburukan karena sifat penyayangnya. Namun hukum alam bekerja tanpa emosi dan tanpa negosiasi. Si pelaku telah menciptakan badai, dan kini badai itu merobohkan atap rumahnya sendiri. Ia meratapi nasib, tanpa sadar bahwa dialah arsitek utama dari kehancurannya sendiri. Ketujuh, kehancuran mental pelaku. Inilah fase terakhir dan paling senyap, namun juga paling menghancurkan. Ketika seorang spiritualis yang tulus dan tidak berdosa disakiti, sesungguhnya terjadi pengaktifan sebuah cermin raksasa. Orang dengan spiritual tinggi yang pemaaf tidak akan membalas caci dengan caci, tidak akan membalas fitnah dengan fitnah. Ketulusan hati mereka secara otomatis berubah menjadi perisai bening yang memantulkan kembali energi jahat langsung ke sumbernya. Sang spiritualis hanya diam dalam kepasrahan. Ia menerima, memproses, dan menyerahkan segalanya kepada kehendak ilahi. Namun pada saat yang sama, si pelaku mulai merasakan kegelisahan yang tidak masuk akal. Energi jahat yang ia lontarkan, entah itu fitnah, tipu daya, penghinaan, atau kekerasan verbal,
tidak pernah benar-benar menempel pada aura sang spiritualis yang licin dan terang karena kesucian hatinya. Energi itu terpental. Dan ketika energi itu kembali, ia tidak datang dalam bentuk peringatan lembut. Ia menghantam batin si pelaku dengan kekuatan berlipat ganda. Inilah fase di mana si jahat mulai merasa panas di dalam hidupnya sendiri. Panas tanpa sebab. Gelisah tanpa alasan. Marah tanpa pemicu yang jelas. Mereka mulai membenci diri sendiri, namun tidak tahu mengapa. Proses pembusukan mental ini berjalan pelan namun pasti. Ia adalah hasil dari racun yang mereka ludahkan sendiri. Setiap niat buruk yang dulu dilepaskan kini kembali menjadi beban psikis yang harus mereka tanggung. Tidak ada tempat melarikan diri. Tidak ada kambing hitam. Karena musuh terbesar mereka kini tinggal di dalam kepala mereka sendiri. Inilah bentuk hukuman paling brutal, membiarkan orang jahat memakan limbah emosi yang mereka racik sendiri. Mereka akan dihantui oleh bayang-bayang ketakutan yang mereka ciptakan. Tidur tidak pernah nyenyak. Makan tidak pernah benar-benar enak. Pikiran dipenuhi paranoia akut. Mereka curiga pada semua orang karena sadar, jauh di dalam hati, merekalah yang pantas dicurigai. Sementara itu, sang spiritualis perlahan menyembuhkan diri. Ia pulih bukan dengan balas dendam, melainkan dengan koneksi ilahi dan sifat pemaafnya. Luka mungkin masih ada, tetapi tidak membusuk. Rasa sakit diolah menjadi kebijaksanaan. Kesedihan ditransformasikan menjadi kedewasaan jiwa. Ia bergerak maju, meski dengan langkah pelan. Sebaliknya, si pelaku justru sedang menggali lubang kubur kewarasannya sendiri. Mereka tidak mampu menahan pantulan kebusukan batinnya. Semakin mereka menyangkal, semakin berat tekanannya. Semakin mereka menambah dosis kejahatan untuk menutupi rasa takut, semakin keras cermin itu menghantam wajah mereka sendiri. Ini bukan sekadar rasa bersalah biasa. Ini adalah erosi jiwa. Mereka akan melihat wajah buruk mereka sendiri di setiap sudut kehidupan. Dalam setiap kegagalan. Dalam setiap penolakan. Dalam setiap malam sunyi yang panjang. Sebuah siksaan batin yang tidak bisa disembuhkan oleh psikiater manapun. Karena obatnya bukan terapi, bukan obat penenang, melainkan permohonan ampun yang tulus. Sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh hati yang congkak dan sudah membatu. Sebagai penutup, biarlah pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga adab dan lisan. Dimanapun kita berada, kita tidak pernah benar-benar tahu siapa yang sedang berdiri di hadapan kita. Orang-orang dengan spiritual tinggi seringkali adalah ahli kamuflase terbaik. Mereka tidak mengenakan jubah kebesaran. Mereka tidak memamerkan kesalehan. Mereka tidak mengumumkan kedalaman jiwanya. Mereka berbaur di pasar, duduk di warung kopi, berjalan di jalanan dengan penampilan yang sangat sederhana. Bahkan mungkin terlihat lemah dan tak berdaya. Bisa jadi, mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka adalah anak emas semesta karena kerendahan hatinya yang begitu pekat. Mata manusia yang sombong tidak akan pernah mampu mengenali kemuliaan yang tersembunyi dalam kesederhanaan. Maka satu-satunya cara untuk selamat dari jerat pembalasan yang mengerikan ini adalah dengan memukul rata rasa hormat kita kepada siapa saja. Perlakukan orang kecil dengan sopan yang sama seperti memperlakukan pejabat. Hargai orang asing sebagaimana kita menghargai keluarga sendiri. Jangan merasa lebih tinggi hanya karena jabatan, harta, atau status sosial. Kehati-hatian adalah perisai terbaik. Karena menyakiti orang sembarangan sama dengan bermain Russian roulette dengan nasib. Kita tidak pernah tahu kapan pelurunya akan meledak. Hiduplah dengan welas asih. Karena bisa jadi, orang yang kita remehkan hari ini adalah sosok yang paling dilindungi oleh langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga cahaya kebijaksanaan selalu menerangi jalan hidup kita semua, agar terhindar dari kegelapan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.